Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dila Safira, NPM 219100310035 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019A. Di sini adalah tugas mengajar saya untuk memenuhi mata kuliah PPK yang dibimbing oleh Buli Susilowati, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Mbak Nurul dipimpin berdoanya. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Sesuai akhir masing-masing kita mulai. Doa selesai. Baik, di sini sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengabsen dulu ya. Muhammad Khairul, ya, Mbak Maria, kemudian Mbak Rufina, Mbak Nurul Latifah, Mbak Feli, Mbak Astri Ningsi, kemudian Mbak Anastasia, kemudian Mbak Leontina, Mbak Mei Sandi, kemudian yang terakhir Mbak Nancy Adelia. Alhamdulillah, berarti pada pertemuan hari ini semuanya hadir ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Coba di sini apa ada yang sudah mengerti apa itu teks negosiasi? Silakan angkat tangan. Apa Mbak? Ya, tawar-menawar. Mungkin ada yang lain? Apa coba? Nah, jadi teks negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai sebuah kesepakatan. Jadi, pengertian dari teks negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai sebuah kesepakatan bersama. Jadi, proses negosiasi ini dilakukan oleh dua belah pihak, antara peminta negosiasi dan yang dimintai negosiasi tersebut. Dari sini sudah paham mengenai apa pengertian dari teks negosiasi? Sudah, Bu. Nah, jadi tujuan dari teks negosiasi ialah mengatasi atau menyelesaikan sebuah perbedaan dari yang ingin yang ingin menawar sesuatu, dan kesepakatan tersebut harus disepakati oleh yang ditawarkan. Kemudian isi dari teks negosiasi adalah hasil dari sebuah keputusan.
Jadi tadi kan yang pertama pengertian dari tes negosiasi. Tes negosiasi sendiri kan pengertiannya proses tawar-menawar dengan jalan berundi guna mencapai sebuah kesepakatan itu. Jadi isi dari tes negosiasi adalah hasil dari keputusan tersebut. Sampai di sini dapat dipahami? Nah, kemudian tadi kan sudah mengenai pengertian, kemudian isi dari teks negosiasi. Yang ketiga yaitu struktur teks negosiasi. Nah, struktur teks negosiasi ada 7. Yang pertama yaitu orientasi. Mungkin di sini ada yang sudah memahami apa itu orientasi. Bisa ada yang lain selain dari perkenalan yang dikatakan oleh Mbak Nur? Mungkin kan dulu waktu kalian sekolah SD atau SMP pernah ada pembelajaran bahasa Indonesia yang mengenai orientasi. Orientasi itu apa? Nah, tadi kan yang dikatakan Mbak Nur gimana Mbak? Ya, perkenalan maksudnya sebagai pembuka. Nah, jadi pada orientasi itu kan pembuka. Biasanya isinya itu mengenai perkenalan ataupun salam. Jadi kan nggak mungkin nanti kita ketemu sama seseorang itu yang belum kita kenali itu langsung tujuh poin kan nggak mungkin. Mungkin kita salam dulu, selamat pagi Pak, atau assalamualaikum, atau permisi dulu, seperti itu. Sampai sini pengertian orientasi dapat dipahami. Nah, kemudian yang kedua yaitu permintaan. Permintaan yaitu suatu hal barang ataupun jasa yang diinginkan oleh pembeli. Oleh pembeli atau biasa disebut dengan konsumen. Jadi pada orientasi tadi adalah pembuka, perkenalan dulu, kemudian yang kedua yaitu permintaan. Jadi suatu hal, barang atau jasa yang diinginkan oleh pembeli atau yang biasa disebut sebagai konsumen. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pemenuhan. Pemenuhan di sini sama seperti halnya dengan permintaan. Barang atau jasa dari pemberi yang dimintai oleh pembeli. Kemudian yang keempat yaitu sebuah penawaran. Mungkin di sini ada yang mengerti apa itu penawaran? Nah, tadi kan sudah ada orientasi, pembukanya, kemudian permintaan, pemenuhan, kemudian penawaran. Jadi puncak dari negosiasi adalah penawaran. Tawar-menawar antara si pembeli dan pembelinya. Kemudian yang kelima adalah persetujuan. Jadi, persetujuan ini merupakan keputusan dari kedua belah pihak.
pembelian. Perbedaan dari persetujuan dan pembelian adalah jika persetujuan keputusan dari kedua belah pihak. Kemudian yang keenam adalah pembelian, keputusan dari konsumen. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penutup. Nah, jadi setelah melakukan permintaan, kemudian pemenuhan, selanjutnya penawaran, persetujuan, dan pembelian dari keputusan konsumen tadi, akhirnya penutup. Biasanya berisi tentang pemberian kata terima kasih atau mengundurkan diri untuk pulang. Jadi kan sudah memenuhi persetujuan tadi, yang terakhir yaitu penutup. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak dipahami? Silakan boleh bertanya. Sudah paham semua? Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai ciri-ciri. Ciri-ciri negosiasi ada 4. Yang pertama yaitu harus menghasilkan kesepakatan. Jadi, sesuatu yang dapat dikatakan sebagai teks negosiasi harus menghasilkan sebuah kesepakatan. Jadi, jika pembeli memberi permintaan tapi tidak disetujui oleh penjualnya, maka tidak disebut sebagai negosiasi karena tidak menghasilkan sebuah kesepakatan. Sampai sini paham? Kemudian yang kedua yaitu mengarah pada tujuan. Nah, yang kedua yaitu mengarah pada tujuan. Tidak mungkin sebuah teks negosiasi tidak memperoleh sebuah tujuan. Pastinya kan ada tujuan antara pembeli dan penjualnya yang akan dicapai dari teks negosiasi tawar-menawar tersebut. Nah, kemudian ciri yang ketiga yaitu memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi, sebuah negosiasi itu adalah kepentingan dari bersama, keputusan dari kedua belah pihak. Jadi, si pembeli tidak merasa rugi dan penjualnya juga tidak merasa rugi. Nah, kemudian yang terakhir adalah negosiasi sebuah sarana untuk mencari penyelesaian. Nah, jadi sebuah negosiasi yaitu sarana untuk mencari sebuah penyelesaian dari proses tawar-menawar tadi antara si pembeli dan penjual. Baik, di sini saya sudah menyampaikan pengertian dari teks negosiasi, isi teks negosiasi, kemudian yang kedua struktur teks negosiasi ada 7 yaitu orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan yang terakhir adalah penutup. Dan yang keempat adalah ciri-ciri dari teks negosiasi ada 4 ini. Bagaimana? Apa ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum dipahami, saya persilakan. Nah, kalau
sudah memahami semuanya, di sini Ibu akan memberi tugas ya. Kalian boleh berkelompok 3 sampai 4 anak. Di sini Ibu akan memberikan contoh teks negosiasi. Ada 2 teks, teks 1 dan teks 2. Di situ Ibu sudah memberikan contoh 2 teks. Nah, 2 teks tersebut bisa kalian pahami. Ibu beri waktu 10 menit, apakah cukup? Ya, silakan kalian pelajari mengenai 2 teks tersebut antara penjual dan pembeli. Kemudian di situ nanti Ibu ingin meminta kalian memberikan apa isi dari teks. Ya. Waktunya sudah berjalan 3 menit ya.
buah mangga. Di sini kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, pembeli mengatakan berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Nah, di situ kan proses pertama dari pengenalan menanyakan berapa harga mangga tersebut. Nah, kemudian si penjual menjawab 30.000 Bu, murah. Nah, si penjual kan mengatakan harganya itu 30.000 dan mengatakan murah. Mungkin penjual itu menegaskan kepada pembelinya atau apa ya, seperti meyakinkan kepada pembelinya bahwa mangga ini loh murah gitu ya. Nah, kemudian dialog yang ketiga, boleh kurang kan Bang? Itu merupakan apa? Merupakan sebuah apa? Penawaran. Ya, sebuah penawaran. Jadi si pembeli tersebut menawar apakah harganya boleh kurang Bang? Seperti itu. Nah, kemudian penjual menjawab, belum boleh Bu, barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan tapi masak pohon. Nah, jadi si penjualnya kan belum apa ya, belum mengurangi harga tersebut, harganya tetap 30.000 dikarenakan barangnya ini bagus. Barangnya ini bukan karbitan tapi mangga yang masak pohon. Nah, kemudian pembelinya menjawab, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan lagi musim. 20.000 saja ya. Itu merupakan sebuah apa? Ya, sebuah pengajuan. Jadi pembeli tersebut mengajukan, iya, kalau memang mahal apakah tidak boleh kurang? Kan sekarang lagi musimnya mangga, banyak mangga berarti apakah nggak boleh kurang Bang? Nah, penjualnya tetap menjawab, belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung. Si penjualnya menurunkan harganya sedikit dari 30.000 ke 28.000. Nah, kemudian pembelinya menjawab, baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri kan Bang? Jadi di sini pembeli sudah menyetujui, tidak apa-apa, harganya hanya turun 2.000 dari 30 menjadi 28. Tetapi pembelinya meminta untuk memilih mangganya sendiri. Kemudian penjualnya menjawab, asal jangan pilih yang besar-besar ya Bu, nanti saya bisa rugi. Itu sebuah pengajuan. Nah, kemudian pembelinya menjawab, iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Nah, di sini merupakan proses persetujuannya tadi. Jadi penjualnya menjawab lagi, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembelinya menjawab, baiklah, saya ambil 3 kilo ya Pak. Jadi proses dari tawar menawar ini tadi sudah mencapai sebuah kesepakatan. Sampai sini dapat dipahami dari teks yang pertama. Nah, kemudian teks yang kedua isinya mengenai apa? Coba dari kelompok siapa yang ingin mengajukan jawabannya. Mengenai apa dari teks 2 tadi? Isinya tentang apa? Dari contoh teks yang kedua. Bagaimana Pak? Lebih keras lagi? Ya, jadi sebuah negosiasi dari seorang anak yang meminta ayahnya untuk membelikan HP baru. Di sini kan ayahnya berkata, ayah akan membelikan HP untuk Rani asal. Nah, di sini kan ayahnya menggoda Rani. Terus Rani menjawab, asal apa ya? Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Jadi di sini ayahnya Rani berjanji akan membelikan HP untuk Rani asalkan Rani rajin belajar dan berjanji untuk menggunakan HP tersebut hal-hal yang positif. Nah, dari kedua teks yang telah Ibu berikan, apa semuanya dapat dipahami?
fungsinya bagaimana, strukturnya apa saja, dan ciri-cirinya bagaimana. Baik, apa sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya. Baik, saya rasa pertemuan pada hari ini sudah cukup ya mengenai teks negosiasi. Semoga ilmu yang telah saya berikan atau materi yang telah saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo Mbak Fitri, silahkan dipimpin. Mari teman-teman berdoa kepada masing-masing mulai dimulai. Terima kasih semuanya sudah hadir pada pembelajaran ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.